Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan pada hari ini, marilah kita berdoa dan memohon berkat daripada Tuhan kita untuk memberkati kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, kami berterima kasih di atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini semuanya menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah kami, agar pembacaan dan renungan pada hari ini membuka hati kami untuk terus menyampaikan kasih-Mu kepada semua orang yang kami temui. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan berilah kami perlindungan agar kami tetap setia melayani Engkau. Kami berdoa semua ini menamamu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia mengojat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, dalam membangun relasi dengan sesama, salah satu batu sandungan yang berpotensi menimbulkan keretakan dalam relasi itu adalah berpikiran secara negatif tentang orang lain. Inilah yang biasa terjadi di antara satu sama yang lain apabila kita mempunyai pikiran yang negatif terhadap seseorang. Keretakan perhubungan itu tetap ada karena sikap negatif kita itu. Kadang pula sebahagian orang beranggapan bahwa sumber dari penyakit untuk diri sendiri adalah pikiran yang negatif. Saya juga percaya bahwa ia menimbulkan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, mungkin karena pikiran negatif kita itu yang mengganggu yang mengganggu cara kita berpikir dan menyebabkan kita juga akan jatuh sakit karena terlalu memikirkan perkara-perkara yang negatif. Berpikir negatif itu biasanya muncul dari perasaan iri, dengki, benci, dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Pikiran negatif itu biasanya mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, ketidakyakinan, dan tidak percaya akan diri kita sendiri. Berpikir secara negatif terhadap sesuatu akan menguras energi dalam diri dan malah menghasilkan ketidakberhasilan dalam suatu pencapaian dan merusak hubungan atau relasi dengan sesama.
Jadi saudara dan saudari, kita harus tanya dalam diri kita, maukah kita berpikir secara negatif yang dapat merosakkan perhubungan di antara satu sama yang lain, yang boleh mengakibatkan diri kita jatuh sakit karena sikap negatif kita ini. Injil yang direnungkan pada hari ini menampilkan sisi lain dari beberapa orang ahli Taurat yang mengatakan dalam hati mereka bahwa Yesus menghujat Tuhan yang lain. Mereka cenderung berpikir negatif tentang Yesus. Ketika orang lumpuh disembuhkan, para ahli Taurat ini malah memiliki keyakinan bahwa Yesus menghujat Allah. Ketika Yesus melakukan kebaikan dan belas kasih itu dilihat oleh mereka sebagai apa yang mereka lihat itu, mereka lihat sebagai untuk menjatuhkan Yesus dengan beranggapan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Tetapi adakah dengan melakukan kebaikan, dengan menyembuhkan orang yang lumpuh itu dianggap sebagai menghujat Allah? Jadi, disinilah letak kecenderungan berpikiran negatif yang dimiliki oleh ahli Taurat. Menurut Yesus, secara berpikiran demikian termasuk dalam kategori kejahatan. Mengapa kamu berpikiran hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Para ahli Taurat lebih mudah untuk menemukan apa yang menurut mereka salah daripada memikirkan secara yang baik-baik sahaja. Hal ini terjadi karena sikap negatif mereka itu sendiri. Jadi saudara dan saudari, melalui kisah Injil ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa melihat dari sisi positif dalam setiap peristiwa hidup, dalam setiap relasi, dalam setiap perjumpaan, dalam hari-hari kehidupan kita. Untuk mampu melihat sisi positif itu, maka kita perlu membiasakan diri untuk berpikir secara positif. Pikiran yang sehat tentu akan berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dengan pikiran positif, kita telah menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberi kita pikiran yang baik, pikiran yang positif, dan kehidupan ataupun karakter-karakter yang positif bagi kita, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan mengongsikan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Jangan menjadi seperti orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat. Walaupun mereka mengajar di rumah ibadat, tetapi mereka mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Oleh itu, kita harus berusaha untuk mengubah kehidupan kita, diri kita, agar Tuhan akan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.